Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Deni Ramadan, kemudian Ihya Khairuddin dan Vini Alfianasari akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam PTK. Yang pertama, identifikasi masalah. Seperti penelitian lain, dalam PTK pun tindakan yang pertama diambil adalah mengidentifikasi masalah. Masalah-masalah tersebut tentunya masalah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah PTK. Antara lain, masalah yang akan dijadikan topik PTK itu benar-benar terjadi dan muncul dalam pembelajaran. Kemudian, masalah tersebut penting dan bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian adanya alasan rasional yang mendasari perlunya penelitian tersebut. Kemudian masalah tersebut berada dalam jangkauan guru. Artinya bisa dilakukan pemecahannya oleh guru ya. Kemudian langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah antara lain, tuliskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Tuliskan semua masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian pilah dan kelompokkan masalah yang sesuai dengan jenisnya. Catat jumlah peserta didik yang mengalaminya dan frekuensi timbulnya masalah. Kemudian pilih dan tetapkan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan. Nah, masalah inilah yang merupakan cikal bakal untuk PTK, untuk diteliti. Kemudian contohnya misal berikut ini ya. Selama guru mengajar, apakah guru merasa puas dengan hasil yang dicapai siswa? Kemudian apabila guru memberikan soal latihan, apakah guru merasa berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran? Kemudian pada saat bertanya di depan kelas, apakah semua siswa antusias untuk menjawab pertanyaan guru? Nah, itu contoh-contoh untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, masalah tersebut perlu dikaji kelayakannya dan kontribusinya terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Alfianasari akan menjelaskan tentang rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Ya, teman-teman sudah sering mendengar tentang rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang berisikan masalah yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian. Nah, begitupun dalam penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian teman-teman, menurut Sukajati, pada intinya rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian tindakan kelas itu mengandung kenyataan yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian menurut Suyanto dan Suryaman ada beberapa acuan dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama, masalah yang dirumuskan itu harus jelas. Yang kedua, hendaknya mengandung tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga itu dapat diuji secara empirik, artinya dapat dilakukan penelitian atau dapat ditemukan data-data untuk dilakukannya penelitian. Nah, terus contoh rumusan masalah yang baik itu yang kayak gimana? Misalkan contohnya di sekolah, di kelas yang kita ajar, kita misalkan ngajar PAI. Nah, kita lihat itu anak-anak pas pelajaran PAI kok banyak yang bolos. Artinya apa? Dari situ kita bisa melihat anak-anak itu mungkin kurang suka sama pelajaran PAI atau minatnya kurang. Maka masalah yang timbul yaitu bagaimana cara memotivasi siswa agar
tertarik mengikuti pelajaran PAI. Nah, coba kita analisis berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Suyanto dan Suryaman. Yang pertama, rumusan masalah itu harus jelas kan? Nah, tadi bagaimana memotivasi siswa agar tertarik mengikuti mata pelajaran PAI. Nah, itu jelas kan? Nah, yang kedua, hendaknya mengandung tindakan yang akan dilakukan. Tindakannya apa dari pertanyaan tadi? Bagaimana memotivasi. Nah, itu memotivasi itu tindakan yang akan dilakukan si peneliti dalam penelitiannya. Nah, kemudian yang ketiga, dapat diuji secara empirik. Nah, dari pertanyaan itu pasti kan akan muncul cara-cara atau alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Khairuddin. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Denny dan Saudara Vini. Saudara Denny sudah membahas tentang identifikasi masalah. Nah, yang dapat saya simpulkan dari pembahasan tersebut yaitu identifikasi masalah mempunyai beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu masalah yang akan dijadikan topik itu benar-benar terjadi dan muncul dalam pembelajaran. Poin yang kedua yaitu adanya alasan yang rasional yang mendasari perlunya penelitian. Sedangkan poin yang terakhir ataupun poin yang ketiga yaitu masalah tersebut berada dalam jangkauan guru. Nah, itu untuk beberapa materinya. Dan sedangkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah itu ada beberapa poin juga. Kurang lebih ada 2 atau sampai 3. Yang pertama yaitu tuliskan semua masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam pembelajaran. Poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua adalah pilihlah dan kelompokkan masalah sesuai dengan jenis dan catatan peserta didik yang mengalaminya. Poin yang ketiga yaitu pilihlah dan tetapkan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan. Yaitu yang dapat saya simpulkan dari pembahasan Saudara Denny. Sedangkan pembahasan yang dibahas oleh Saudara Vini yaitu tentang rumusan masalah. Nah, apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pertanyaan yang berisikan masalah yang ditentukan jawabannya dalam penelitian. Adapun beberapa acuan dalam membuat rumusan masalah. Di antaranya yang pertama, hendaknya mengandung tindakan yang akan dilakukan. Terus yang selanjutnya yaitu dapat diuji secara empirik atau dapat ditentukan data-data untuk dilakukannya penelitian. Nah, itu pembahasan dari Saudari Vini yang dapat saya simpulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.